Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pendekar pedang gila itu berkata perlahan, kata-katanya mendominasi, tetapi tampaknya arahnya sedikit lebih buruk. Senior, arahnya salah, kata Xiaoyan buru-buru dengan suara rendah. Oh, maafkan aku karena buta. Pendekar pedang gila itu menggaruk kepalanya dan tertawa 2 kali, lalu berbalik dan mengarahkan pedangnya ke Jian Xiangyang. Ini benar-benar buta, gumam Xiaoyan dengan senyum masam. Pendekar pedang gila itu mengguncang pedang panjang di tangannya dan gerombolan pedang putih melonjak dari seluruh langit kekosongan dan seketika terbelah menjadi 2 bagian seperti danau. Jian Xiangyang juga terkejut dan pedang panjang di belakangnya tiba-tiba terhunus setelah suara yang tajam, dan kemudian sosoknya mengikuti pedang panjang itu dan menyapu, meraih pedang tajam yang terhunus dan kemudian tiba-tiba menebas. Cahaya pedang emas juga memiliki aura yang kuat dan bergegas keluar dengan desis. Kedua cahaya pedang bertabrakan dengan keras. Cahaya pedang bergetar dan seluruh kekosongan ikut bergetar. Pada saat ini, cahaya pedang emas Jian Xiangyang yang tampaknya sangat kuat runtuh seketika setelah keduanya bertabrakan dengan keras. Cahaya pedang putih meraung menembus Jian Xiangyang dalam sekejap. Tanda pedang menembus daging muncul di seluruh dadanya, dan di saat berikutnya darah menyembur keluar. Jian Xiangyang memuntahkan seteguk darah besar dan pedang panjang di tangannya patah menjadi 2 dengan keras. Berdasarkan itu, beraninya kamu menyebut dirimu jiwa pedang Xiangyang, kata pendekar pedang gila itu dengan datar. Wajah Jian Xiangyang sangat pucat dan kerusakan fisiknya belum final. Pedang ini benar-benar memotong jantung pedangnya. Pendekar pedang gila itu memindahkan telapak tangannya dan pedang panjang di tangannya terbang kembali ke kotak pedang secara otomatis. Kemudian dia menoleh. Ekspresinya yang acuh tak acuh tiba-tiba berubah menjadi senyum main-main. Nah, apakah kamu puas? Pendekar pedang gila itu tersenyum. Xiaoyan sedikit terkejut. Untuk waktu yang lama, pendekar pedang gila itu membelanya. Terima kasih senior, aku berinisiatif untuk meminta saran darinya. Kali ini aku yang tidak sopan. Xiaoyan tersenyum kecut. Dialah yang meminta saran Jian Xiangyang. Setelah pendekar pedang gila itu muncul, dia langsung melukai Jian Xiangyang dan Xiaoyan menjadi seorang pendosa. Jika dia memiliki sedikit pemahaman pedangku, cukup untuk dia mengerti selama 1000 tahun. Pendekar pedang gila itu segera berkata dengan dengusan dingin. Pada saat ini, Jian Xiangyang menyeka darah dari sudut mulutnya. Napasnya lemah. Dia bergoyang, menatap pendekar pedang gila itu dan menggenggam tangannya dengan kuat. Terima kasih atas saranmu, senior. Jelas dia dipukuli oleh pendekar pedang gila, tetapi Jian Xiangyang tampaknya mendapat banyak manfaat. Jika kamu bisa memahami 30% darinya, kamu pasti akan memiliki terobosan lain di jalan pedang. Pendekar pedang gila itu juga bergumam. Jika kamu tidak dapat mengambil salah satu pedangku, kamu tidak memenuhi syarat untuk menanggung pedang kedua dan ketigaku. Setelah pendekar pedang gila itu selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Xiaoyan terkejut. Ternyata mereka tidak perlu mengundang mereka sendiri. Mereka juga bisa keluar dari labu bermata 9 itu sendiri. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah kekuatan pendekar pedang gila itu. Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan pendekar pedang gila itu seharusnya hanya langkah pertama keabadian kaisar. Tetapi dia tidak menyangka pendekar pedang gila itu begitu kuat. Menilai dari gerakan pendekar pedang gila dan Jian Xiangyang, kekuatan pendekar pedang gila itu bahkan mungkin tidak melebihi langkah kedua dari keabadian kaisar. Adapun kekuatan spesifiknya, Xiaoyan tidak bisa menebaknya. Jika aku mengetahuinya lebih awal,
Aku seharusnya meminta pendekar pedang gila untuk membunuh beberapa raja roh di istana surgawi. Mungkin aku bisa membunuh 2 atau... Xiaoyan tersenyum kecut. Dia berpikir bahwa labu harta tidak cukup kuat untuk melawan 10 raja roh. Tapi sekarang tampaknya Xiaoyan meremehkan kekuatan mereka. Xiaoyan perlahan datang ke Jian Xiangyang, menggenggam tangan dan tinjunya dengan wajah minta maaf. Senior, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak meminta dia mengambil tindakan. Bekas luka pedang di dada Jian Xiangyang perlahan sembuh, tetapi belum sepenuhnya sembuh, melainkan meninggalkan bekas luka pedang yang jelas di dadanya. Aku telah stagnan selama 10.000 tahun. Pedang ini sangat bermanfaat bagiku. Aku juga harus berterima kasih kepada senior tadi. Jian Xiangyang berkata perlahan, menunjukkan bahwa Xiaoyan tidak perlu meminta maaf karena itu sebenarnya sangat membantu ke Jian Xiangyang. Kekuatan fisikmu bisa menandingi langkah kedua dari keabadian kaisar. Tetapi jika kamu menghadapi yang lebih kuat dari langkah kedua keabadian kaisar, tubuh fisikmu masih sedikit lemah, kata Jian Xiangyang. Ketika dia melihat Xiaoyan, matanya tetap sama. Bukannya dia meremehkan Xiaoyan, tapi sepertinya dia selalu memiliki karakter dan ekspresi seperti ini. Terima kasih atas saranmu senior. Masih banyak ruang untuk peningkatan kekuatan fisik. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan mengangguk. Tubuh abadi ini, apakah itu tubuh aslimu atau klonmu? Bahkan Jian Xiangyang tidak tahu yang mana tubuh asli Xiaoyan. Tubuh abadi ini adalah avatarku, jawab Xiaoyan. Jian Xiangyang juga memandang Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Situasi seperti ini jarang terjadi. Avatar lebih kuat dari pemiliknya, dan itu lebih dari sedikit lebih kuat. Aku benar-benar ingin tahu tentang bagaimana kamu mendapatkan tubuh abadi yang kuat ini. Sepertinya masih banyak ruang untuk perbaikan, kata Jian Xiangyang perlahan, lalu melihat tubuh asli Xiaoyan. Adapun dirimu sendiri, kultivasi sumber Qi masih jauh di belakang. Ada banyak peluang dan keberuntungan di alam Xuanyin. Jika kamu ingin meningkatkan latar belakang sumber Qi, ada beberapa tempat di mana kamu dapat mencobanya. Jian Xiangyang melanjutkan. Sepertinya pedang pendekar pedang gila barusan membuat Jian Xiangyang ingin membantu Xiaoyan dari lubuk hatinya. Senior, tolong beritahu aku. Xiaoyan juga sangat rendah hati mengepalkan tinjunya. Tapi sebelum itu, kamu harus mengakui bahwa itu bukanlah hal yang baik bahwa avatar terlalu kuat dari pemiliknya. Jika kamu benar-benar ingin menjadi lebih kuat, kamu tidak bisa mengandalkan avatar abadimu. Jika tidak, untuk menerobos keabadian akan menjadi masalah. Jian Xiangyang memandang Xiaoyan dan berkata dengan serius. Xiaoyan tidak menyangkalnya dan mengangguk. Dia secara alami tahu ini dengan jelas, tetapi pada kenyataannya Xiaoyan memiliki banyak kekuatan tempur. Jika itu adalah musuh yang dapat dihadapinya, Xiaoyan tidak akan pernah mengandalkan terlalu banyak pada avatar dewa asli, kecuali kekuatan musuh sangat kuat, seperti ketika ada orang kuat yang abadi. Kekuatan dewa perang mungkin tidak cukup untuk melawannya. Xiaoyan perlu bertarung, tetapi sebagian besar musuh yang dihadapi sekarang jauh lebih kuat dari dirinya. Xiaoyan juga merasa sangat tidak berdaya tentang hal ini. Kecuali ada celah besar, biasanya klon tidak akan digunakan untuk bertarung, dan aku pasti akan habis-habisan untuk pertempuran yang dapat kuselesaikan, kata Xiaoyan dengan serius, dan Jian Xiangyang mengangguk. Alasan mengapa dia harus menghadapi musuh yang terlalu kuat itu karena identitasnya. Berbicara tentang avatarmu, aku merasa sedikit akrab dengan auranya. Seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jian Xiangyang sedikit mengeringit dan merenung. Mendengar ini,
Xiaoyan segera menatap Jian Xiangyang. Dalam hal metode kultivasi avatar dewa asli, Xiaoyan hampir tidak mengerti. Dia hanya tahu cara menyerap kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan tidak mendapatkan apapun dari sisa jiwa klan Qini. Karena avatar dewa asli mengejar keabadian, memori sisa jiwa klan Qini telah rusak parah. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui cara kultivasinya yang lebih spesifik. Jika ada anggota lain dari klan dewa asli di dunia nyata Suanyin ini, itu akan menjadi kabar baik bagi Xiaoyan. Jika beruntung, Xiaoyan mungkin bisa meningkatkan kekuatan avatar dewa asli ke level yang lebih tinggi. Sepertinya aku ingat bahwa aku pernah mengalaminya di jurang yang sangat dalam. Itu adalah salah satu tempat terlarang di alam Suanyin. Aku tidak memiliki kekuatan absolut dan aku tidak berani menerobosnya, kata Jian Xiangyang dengan sungguh-sungguh. Apakah orang yang senior lihat memiliki darah yang persis sama dengan avatar ini? Xiaoyan bertanya. Dunia ini sangat besar, jadi dia jelas bukan salah satunya yang memiliki tubuh abadi dan kemiripannya sangat mungkin terjadi. Saat Xiaoyan mengatakan itu, Jian Xiangyang dengan hati-hati melihat avatar Yuan Shen. Matanya sedikit terfokus dan dia tampak sedikit tidak yakin. Kejadian itu sudah terlalu lama. Orang yang kulihat dikepung oleh orang lain. Dia sama sepertimu. Tubuhnya tidak memiliki fluktuasi energi asal. Tinjunya yang biasa mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Aku melihatnya meledakkan dan membunuh lebih dari 10 orang. Tapi aku tidak yakin apakah avatar ini berasal dari ras yang sama dengannya. Jian Xiangyang berkata perlahan. Lagi pula, sudah lama sekali Jian Xiangyang tidak berani memberikan jawaban yang tidak tepat. Seberapa jauh jurang kutub ini dari sini? Tanya Xiaoyan segera. Apakah kamu berencana untuk pergi? Jian Xiangyang bertanya. Apa yang harus ditakutkan? Mata Xiaoyan tegas. Jika dia tidak melewati kolam naga atau sarang harimau, bagaimana dia bisa mencapai hal-hal besar dengan tangan dan kakinya? Tidak jauh, itu dapat dicapai dalam waktu 3 tahun dari Xiao Yuxing. Ada banyak penjahat di sana. Bahkan orang-orang dari Istana Dewa Pemburu tidak akan masuk dengan gegabah ke jurang kutub. Jika kamu ingin pergi, sebaiknya kamu pergi. Bersiaplah secara mental. Jian Xiangyang menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Dan kamu harus berpikir jernih. Kamu harus sendiri untuk pergi ke jurang kutub. Berita tentang kemunculan kembali permaisuri telah menyebar dan Istana Dewa Pemburu tidak akan pernah melepaskannya. Hanya Xiao Yuxing dan aku yang bisa melindungi permaisuri. Jian Xiangyang terus berbicara dengan melihat ke arah permaisuri. Pada saat ini, sang permaisuri melangkah keluar dengan kaki teratainya. Di atas kaki teratainya ada kakinya yang panjang seputih batu giok. Setelah mengenakan rok halus, dia menjadi lebih lincah dan semakin cantik. Aku akan pergi bersamamu. Permaisuri memandang Xiaoyan dan berbicara dengan lembut. Permaisuri, tidak bisa. Juci pasti akan mengirim orang yang kuat. Jian Xiangyang segera menatap permaisuri dan berkata dengan serius. Semua orang maju satu demi satu dan mengangguk setuju dengan Jian Xiangyang. Tidak masalah seperti apa dunia ini. Jika kamu membutuhkan, aku bisa pergi kapan saja ke jurang manapun bersamamu. Sudut bibir permaisuri sedikit terangkat dan matanya bersinar cerah. Xiaoyan juga menatap permaisuri dengan serius setelah mendengar kata-kata ini. Xiaoyan tidak tahu alasan untuk menolak kasih sayang yang mendalam yang ditafsirkan oleh seseorang dengan hidupnya. Permaisuri, kamu mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Sekarang, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus berjalan sendiri. Ada orang-orang dari Istana Dewa Pemburu di daerah Kutub Jurang. Dengan kekuatannya, dia harus bisa menanganinya. Dan tujuan sebenarnya dari pemulihan permaisuri juga untuk membantunya. Itu adalah pilihan terbaik baginya untuk pergi ke jurang kutub sendirian.
Jika dia bisa keluar dari jurang sendirian, kekuatan miliknya pasti akan sangat meningkat saat itu. Terlalu banyak bantuan sekarang belum tentu merupakan hal yang baik pada perkembangannya. Semua orang berbicara untuk membujuk Permaisuri, tetapi meskipun mereka memiliki semua jenis argumen, mata indah Permaisuri terus menatap Xiaoyan dan dia hanya menunggu jawaban Xiaoyan. Yuan menurutku, apa yang mereka katakan itu benar. Aku butuh pengalaman. Aku butuh krisis untuk tumbuh. Jadi kali ini, aku akan pergi sendiri. Xiaoyan berkata dengan lembut, menatap Permaisuri dengan mata yang sangat lembut. Pada saat ini, Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk memainkan peran hati Permaisuri. Oke, Permaisuri tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan lembut, seperti kucing Cina mematuhi apapun yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jika kamu telah siap, aku akan membawamu ke istana Dewa Pemburu. Bunuh mereka semua. Permaisuri berkata, matanya berubah menjadi bulan sabit. Kata-kata bermusuhan keluar dari mulutnya, dan itu sepertinya tampak lebih seperti hal yang romantis. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian sebuah senyuman muncul di bibirnya melihat Permaisuri dan mengangguk. Semua orang menghela nafas lega mendengar bahwa Permaisuri setuju untuk tinggal di Shaoyusing. Batu besar di hati mereka juga jatuh. Jika Permaisuri bersikeras untuk pergi, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jian Xiangyang mengeluarkan selip batu giok saat ini dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah arah untuk menuju jurang kutub. Sebelum itu, aku harus memberitahumu, setelah memasuki jurang kutub, urus urusanmu sendiri dan jangan percaya pada siapapun. Jian Xiangyang menasihati dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan mengambil selip batu giok dan mengangguk berat. Seluruh jumlah ruang dan bintang alam Suanyin kurang dari 1/1000 dunia sensi, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan dunia sensi. Itu karena alam Suanyin tidak besar, sumber dayanya relatif terkonsentrasi, dan pada saat yang sama, yang kuat lahir. Sejak Xiaoyan memasuki alam Suanyin, dia belum benar-benar memahami alam Suanyin dibandingkan dengan dunia sensi. Jika ingin bertahan di alam Suanyin ini, maka harus menjadi lebih kejam. Yang kuat dilahirkan dan peluang ada di mana-mana. Jadi di sini, aturan bahwa yang kuat hidup dan yang lemah mati akan diperbesar tanpa batas. Kamu harus lebih waspada dan lebih baik menyamar, karena dalam kegelapan kamu hanyalah percikan api, dan keterpaparan sama dengan mendorong dirimu sendiri ke dalam kegelapan. Lanjut Jian Xiangyang. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族信任失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。